Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Joseph di channel Yusuf Arifin Joseph Business, channel yang bercerita tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang saham. Hari ini saya akan update weekly saya punya beberapa saham dan yang saya lirik ya. Dan BTW sebelum kita mulai saya harus disclaimer terlebih dahulu, ini bukanlah rekomendasi saham, ini hanya adalah saya punya catatan pribadi dan ini yang akan saya lakukan dan belum tentu ini adalah benar. Jadi apabila Anda mengikuti saya, Anda harus menanggung resikonya tersendiri. Jadi saya harus disclaimer on terlebih dahulu. Dan langsung aja kita ke chart sekarang. Oke, sekarang kita screen dan saya akan taruh sini karena sini paling nggak mengganggu sepertinya. Oke, begini ya. Di postingan saya di tanggal 5 Oktober 2020, saya sempat memposting kalau waktu itu saya beli Mayora tanggal 5 Oktober 2020 dengan harga 2.440 BTW. Saya ada average sekali lagi di 2430. Jadi total sekarang saya average-nya itu di 2435. Karena saya beli Mayora sudah tembus short term trennya dan masih dalam batas aman. Kita bisa lihat di sini ya. Short term-nya sudah tembus dan masih dalam arah naik waktu itu. Dan kedua, MA10 dan MA20 sudah tembus harganya, artinya sekarang harganya itu di atas garis MA10 ya, dan juga MA20. Nah, bagi yang mau ikut beli, jangan lupa money management dan trading plan-nya wajib pasang stop loss ya. Stop loss-nya itu di 2350 ya, kita lihat. Jadi udah sekitar berapa hari nih BTW? Cukup lama juga ya. Dari 5 Oktober, mungkin Anda memiss beberapa kesempatan ya. Mungkin kalau dana Anda taruh uangnya cukup banyak di Mayora, kita lihat dari tanggal 5 Oktober, ya di sini ya, 5 Oktober sampai 16 Oktober ini sekitar 11 hari, ya 11 hari dan sahamnya belum naik, ya tapi juga belum cut loss juga, masih di antara sana-sana aja. Nah, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar, yaitu dari helicopter view, baru ke detail ya. Jadi sini saya akan mengajak kalian untuk ke chart monthly ya, chart monthly. Ini saya ambil gambaran kasarnya, chart monthly-nya, dan ada beberapa trenan yang saya akan saya sembunyikan terlebih dahulu. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat secara garis kasar, kalau kita gambar garis trennya di sini ya, di sini, ini trennya masih ke arah atas sekali. Ya, jadi ini adalah koreksi yang wajar dan harusnya Mayora akan naik lagi ke atas sini nih, harusnya nih ya, untuk jangka panjangnya ya. Jadi kalau ngomong harga Mayora tertinggi itu di sekitar harga 3.000-an ya, di sini di sekitar 3.200-an dan sekarang masih harga di 2.300-an. Kalau kita ngomong harga aja sampai harga tertinggi dahulu itu bisa naik 34% ya, masih ada potensi. BTW di sini saya tidak ngomong tentang fundamental, kalian bisa ngecek sendiri tentang fundamental sama Mayora. Yang pasti Pak Yogi, owner pada Mayora itu adalah 100 orang terkaya di Indonesia. Ya, salah satunya dia. Jadi ya saya berharap dia juga nggak mau saham turun-turun amat lah pasti ya. Dan kita lihat aja dan ya Mayora bukan saham yang setahun 2 tahun, udah saham yang lama banget dan terus berinovasi ya, terus berinovasi. Sekarang kita ke weekly terlebih dahulu. Setelah dari mandinya trendline-nya naik ya. Sekarang kita ke weekly. Oke, kita ke weekly. Kalau kita lihat begini ya masih naik, sekarang udah turun dan sekarang berarah naik ya. Sekarang berarah naik. Apakah mungkin turun dulu baru naik? Bisa jadi. So, kita bisa lihat. Dan kalau kita tarik Fibonacci-nya di sini, maka kalau di 23,6 itu sudah menyentuh ke arah sini ya. Kemarin udah sempat. Jadi menurut saya sementara masih aman. Masih aman. Lalu kita lihat sendiri sekarang. Ya, jadi potensi naiknya ini, Mayora itu ada di atas ini ya guys. Di garis trendline-nya ini. So, sekarang kita ke chart daily. Kita ke chart daily. Lalu saya akan munculkan garis trendline yang minor trendline. Ya, tadi adalah major trendline, sekarang adalah minor trendline. Oke. Nah, kalau kita tarik garis dari bawah sini sampai ke atas sini, ini adalah
area support dia ya, berarti area support dia. Kalau dia jebol daripada support ini, maka mungkin akan ada terjadi koreksi. Cuman kalau lihat sementara sih belum ada, masih sideways. Dan kalau kita ngelihat tarik garis yang atas ini, nah kalian bisa lihat ya, ini sebenarnya ada hal yang kurang bagus karena dia belum menjebol garis trendline yang di atas ini. Tapi trendline yang di bawah terus dijaga, jadi ini adalah waktu penentuan nih. Beberapa hari ke depan kita lihat apakah dia bisa naik ke depan. Nah, waktu itu saya beli 2440, berarti di tanggal 5 Oktober ya di sini. Ya. Harapan saya adalah tentu langsung naik ke sini gitu loh. Garisnya kan begini kan, enak kan lihatnya. Nah, tapi kenyataannya tidak, ya kenyataannya tidak. Jadi saya prediksikan adalah turun dulu baru naik, ya. Tapi kalau lihat di sini, ya mungkin turun temen saya rasa tidak akan jebol daripada garis supportnya. Kalau jebol berarti harus siap-siap cut loss, karena kalau jebol dia akan turun daripada garis trendline ini, dan itu artinya lumayan bahaya ya, lumayan bahaya. Artinya dia mungkin akan ke area support berikutnya di daerah sini. Ini adalah area support berikutnya. Bisa lihat. Jadi kalau dia jebol garis ini 2350, kemungkinan dia akan ke area 2200. Ya. Tapi kalau kita lihat garis ini ya, ini adalah garis yang benar-benar tren besarnya itu di 1400-an ya. Kita berharap jangan sampai ke arah sana ya. Oke, ini untuk Mayora, jadi saya masih keep. Lanjut, berikutnya adalah saya ada share di grup Telegram. Nah, ini adalah saya share di grup Telegram. Kalian bisa lihat, ini berdasarkan analisa monthly sampai daily ya. Ini kemarin jam 8 malam saya postingnya, lalu kita bisa lihat di Mika ya, buy on support 2640. Kita coba lihat ya. Kita buka Mika. Oke. So kita lihat dari chart monthly. Ini Mika garisnya nggak sebanyak Mayora karena sahamnya baru sekitar 2015 baru IPO. So kalau ngeliat sekilas ya, trennya seperti ini agak turun sedikit, lalu tapi ini naik. So dia akan berada di area sini. Ya, akan berada di daerah sini. Jadi kalau kita mau lihat sekilas, jadi kemungkinan dia bisa naik sampai di daerah 2900-an nih kalau kita bisa lihat ya. Sekarang kita ke chart weekly. Ya, kita sekarang ke chart weekly. Ini ada chart weekly-nya. Dan kalau kita lihat, ya di sini adalah garis supportnya, trendline supportnya. Habis itu ini adalah trendline di atasnya. Kita lihat sekarang sedang naik ya, sedang naik ke arah atas. Dan kalau saya gambar trendline yang kecilnya lagi, kita bisa lihat nih, dia ini naik ke arah atas terus ya, berusaha naik ke arah atas. Jadi kalau saya tadi postingan saya itu di sini buy on support 2640. Berarti kemarin tutup kan di 26, tutup di harga 2660 ya. Ya siapa tahu dikasih harga turun lagi, jadi mungkin bisa beli di harga 2640 sampai 2660. Nah, ini adalah garis supportnya guys. Kita kalau ke chart daily, kita bisa lihat di sini. Mungkin di chart daily-nya bisa lebih kelihatan jelas banget nih ya. Trendline ini mengejaga banget, lihat gak? Trendline ini cukup mengejaga banget. Dan inilah yang terjadi ya. Sempat naik di sini, jebret di harga 2660-an. Ini ada sebuah resisten. Lalu ini dibawa turun lagi sampai di sini daerah supportnya. Ya. Lalu dia mantul dan sekali mantul galak banget nih ya.
sekali mantul itu dia bisa naik di sekitar 12% satu hari doang ya. Satu hari doang mantul 12%. Lumayan nih. Dan kita melihat seperti ini masih dalam keadaan naik. Habis itu kemarin IHSG turun, dia sempat ikut turun sedikit ya. So menurut saya ini adalah waktunya karena di sini adalah sebuah garis support dan resisten yang sekarang menjadi arah support ini. Ya kemarin berusaha kemarin ini nggak berhasil di resisten, habis itu dia reversal, habis itu baru naik lagi. Nah sekarang ini menjadi sebuah garis supportnya. Jadi menurut saya Anda bisa beli buy on supportnya di 2640 sampai 2660 dan targetnya inilah targetnya 2770 itu ada di daerah sini ya. Harga kemarin itu aja udah 5%-an, lumayan. Tapi target besar dia adalah di daerah 2950, daerah sini nih kurang lebih. Ya, saya berharap bisa ke area sana tuh ya. Itu adalah rencana daripada Mika kalau saya pribadi ya. Ini untuk analisa Mika. Berikutnya ini adalah AALI ya, AALI buy on support. AALI. AALI saham yang cukup bagus juga, kalian bisa lihat fundamentalnya sendiri. Dan kita mau lihat dari monthly terlebih dahulu. Ya, kita mau zoom out terlebih dahulu. Ya, ini ada Ali. Kalau kita lihat sekarang dia ada di channel trendline ini ke arah bawah sebenarnya, ke arah bawah. Ya, jadi ini adalah harapan saya supaya dia bisa mantul ke atas terlebih dahulu, baru dia turun ke bawah. Ya, jadi jangan heran nanti kalau misalkan ke depannya dia bakal turun lagi. Ini hanya suatu kesempatan saja, kita bisa lihat. Mungkin garisnya saya bisa hilangkan terlebih dahulu yang trendline ini. Yang ini juga. Dan mungkin ini saya hilangkan juga. Oke, kalau kita lihat di sini, apakah dia bisa mentok ke atas? Apakah sudah cukup? Kita nggak tahu. Kita coba lihat dulu gambar Fibonacci. Ya sebenarnya sih sudah masuk ke area 261,8 ya. Cuman nggak tahu apakah dia bisa naik lagi sampai sini atau cuma di sini doang. Oke, kita lihat aja. Habis itu sekarang kita ke weekly, chart weekly-nya ya. Inilah chart weekly-nya. Oke. Ini dia cukup melawan arus ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena 2 hari terakhir IHSG merah, dia tetap masih melawan arus, dia masih tetap naik ya. Dan kalau saya bilang kenapa bisa beli di 10.400 di daerah sini, kalian bisa beli ya. Enaknya mungkin di chart daily. Ini adalah di dalam chart daily-nya, sebentar dia ada di channel trendline juga di sini nih. Ini atas, ini di bawah, dan kemarin ini cukup dijaga di sini belum lewat. Jadi kalau lewat, saya rasa tuh di sini nih. Pas di area trendline ini dan pas di area support nih. Jadi kalau harapan saya adalah harga ini bisa ke sini. Ya, kita bisa beli. Dia dijaga oleh garis support yang trendline di bawah ini dan juga garis support di sini. Jadi mungkin ya 1-2 hari ke depan kalau dikasih di harga 10.400 lalu dia ikut naik lagi ke atas. Jadi ini adalah rencananya ya TP1 di 11.100, TP2 di 11.500 ya. Oke, itu mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat garis besarnya ya mungkin kalau mentok-mentok di daerah sini nih. Mentok-mentok di arah 13.000, cuma hati-hati karena dia
di trenan yang turun, jadi kemungkinan dia masih bisa turun ke daerah sini. Ini Ali ini luar biasa ya. Pas 23 Maret 2020 itu dia di harga 4.000 guys. Saya nggak ngikutin sih waktu itu. Kalau 4.000 sampai hari ini aja deh terakhir ya. Itu udah 167% guys. Luar biasa ya. Cuma waktu itu memang nggak ikutin Ali. Oke, terakhir PTBA. Di video sebelumnya saya sempat bahas waktu itu tentang untuk pandemi seperti ini cocoknya invest saham apa, yaitu tentang high dividend. Saya sempat ngomong. Nah, PTBA ini salah satu yang memang high dividend ya. Yang saya tuh bilang saya akan cari waktu untuk beli dan saya udah kebeli. Jadi mungkin saya bisa tunjukkan di sini. Oke. PTBA ya, siapa tahu dikasih rezeki bisa buy on support 1940 sampai 1960. Stop loss 1860, taking profit sesukanya. Hot lamaan, dividen tahun depan lumayan ya. Karena minimal PTBA ini dividen minimal 10%. Dan sekarang sudah floating profit di sekitar 4,33%, cuman saya nggak rencana jual karena ini saya mau double gain, yaitu di dividennya dan juga di saat capital gain-nya. Saya berharap tahun depan sekitar bulan 4 April baru saya rencana jual PTBA-nya ya. Nah, kita lihat sekarang chart-nya dulu dari monthly-nya dulu, seperti ini. Kalau kita ngelihat dia sudah menyelesaikan satu garis, jadi berikutnya akan ke arah naik. Kalau gambar trendline di atasnya masih cukup, kenaikannya juga masih bisa tinggi sekali. Kalau kita ke chart weekly-nya, kita bisa lihat ini adalah sebuah trendline yang turun ya. Dan kita bisa melihat cukup dijaga, harganya cukup dijaga, kita bisa lihat di sini. Nah, kita berharap dia bisa break ya, bisa break daripada garis trendline di atas, lalu potensi naiknya akan luar biasa sekali. Lalu kita naik ke atas. Sekarang kita ke chart daily. Adalah chart daily-nya, dan kita bisa lihat harganya ini cukup dijaga di sini ya, cukup dijaga. Jadi kalau sekarang mau beli ini, saya rasa dia nggak akan turun di harga 1920 itu udah murah banget sebenarnya kalau dikasih ya. Buntut yang mungkin dikasih buntutnya itu. Nah, tapi IHSG 2-3 hari ini turun, tetap masih di area resisten sini nih. Di daerah 2050-an. Belum tembus ya, udah coba berapa kali nih. 1, 2, 3, tapi tidak tembus-tembus ya. Ya, jadi di atas di sini juga pernah coba 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali nggak berhasil, habis itu turun, masih di swing, ini swing, habis itu naik, sekarang 1, 2, 3 nggak bisa tembus. Nah, kalau kemungkinan tidak bisa tembus ya bakal turun lagi. Ya, di sini kalian bisa beli lagi. Lalu kita berharap ini adalah resisten pertama ya, bisa tembus berikutnya. Ya, kalau misalkan rencana yang ini nggak bisa ditembus, ya, dan kalau misalkan dalam waktu dekat misalkan dia bisa menembus garis ini, berarti ya kalian nggak akan dapat di 1920 ini lagi. Jadi kalian bisa mungkin entry di 2050-an. Ya, kalau dia berhasil nembus ya boleh beli di sini. Tentu harga berikutnya, garis resisten berikutnya di 2170. Ini kalau berhasil nembus aja, ke sini potensinya di sekitar 5%. So, menurut saya ini adalah investasi jangka panjang yang cukup aman ya. Kalau saya kemarin beli di 1965, sekitar sini, 60 ya. Sampai ke sini minimal 10%. Jadi menurut saya ini adalah sebuah saham yang potensi cukup bagus, tapi jangka panjang ya. Jangan jual cepat-cepat, sayang. Oke, itu dari
3 saham yang sempat saya posting di Mayora, Mika, Ali, dan terakhir PTBA. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk money management dan pasang auto order stop loss agar kalian punya profit atau loss bisa termaksimalkan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa support video saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.